Baiklah, perkenalkan nama saya Irfan Jaya Telaum Banua, BP 181024-3008. Di sini mata kuliah yaitu keanekaragaman hayati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati tumbuhan untuk pestisida nabati. Indonesia dikenal sebagai gudangnya tanaman obat, sehingga mendapat julukan Life Laboratory. Sekitar 30.000 jenis tanaman obat dimiliki Indonesia. Dengan kekayaan flora tersebut, tentu Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan produk herbal yang berkualitasnya setara dengan obat modern. Kita ketahui yaitu pestisida nabati adalah pestisida yang berbahan aktif sumber dari tumbuh-tumbuhan atau bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang, dan buah. Kandungan dari tumbuhan tersebut memiliki senyawa bioaktif seperti alkaloid, terpenoid, fenolik, dan zat lainnya. Di sini bahan yang terkandung dalam tumbuhan memiliki bioaktivitas terhadap organisme pengganggu tanaman. Berdasarkan kegunaannya terbagi menjadi 3, yaitu penolak atau repellent, sebagai penarik atau perangkat atau antrakten, dan sebagai penghambat nafsu makan atau antividin. Ada beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan pestisida nabati. Yang pertama yaitu pestisida nabati pisang kepok. Kulit pisang ini merupakan bahan buangan atau limbah buang pisang yang banyak jumlahnya. Beberapa penelitian telah mengungkapkan manfaat kulit pisang kepok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan kimia yang ada pada kulit pisang kapok sebagai bahan pestisida nabati. Menekan serangan hama tanaman umur pendek. Adapun sampel penelitian ini seperti kulit pisang kepok yang sudah dibuang tadi. Kemudian dikeringkan dan dibuat menjadi serbuk kasar, yaitu sampel dimaserasi selama 72 jam atau sekitar 3 hari, yaitu kita menggunakan pelarut etanol dengan 96%. Kemudian dilakukan uji fitokimia, yaitu untuk mengetahui adanya flavonoid, alkaloid, steroid, tanin, saponin, dan triterpenoid. Hasil uji fitokimia kulit pisang kapok menunjukkan adanya kandungan bahan aktif flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan triterpenoid. Kandungan bahan aktif yang terdapat pada kulit pisang kapok tersebut memiliki potensi sebagai bahan alam pestisida nabati karena dapat mempengaruhi serangga hama tanaman umur pendek. Contoh tanaman umur pendek itu seperti kol ataupun brokoli. Yang kedua yaitu pestisida alami dari ekstrak daun bunga pagoda, yaitu senyawa antivirus terkandung pada beberapa macam tanaman. Hal ini telah dibuktikan oleh Rahajot yang menyatakan bahwa ekstrak mimba maupun intensitas sarang Tocoaco mosaic virus atau TMV lebih lanjut lagi yang menyatakan bahwa ekstrak daun bunga pukul 4 dapat menghambat infeksi virus CMV pada Chenopodium amaranticolor. Aplikasi ekstrak daun pagoda dan bunga pukul 4 dilakukan pada persemaian terong yang telah mempunyai 3-4 daun sejati. Caranya untuk 1 liter ekstrak pada konsentrasi 50%. Ditambah lem daun 0,2 cc yang berfungsi sebagai perekat
perata, pembasah, dan penebus. Yaitu campuran tersebut dimasukkan ke dalam sprayer dan diaplikasikan pada tekanan 21 psi. Yang ketiga yaitu tumbuhan insektisida alami dari biji mimba. Mimba Azadirachta indica Giseum merupakan pojo berkayu antara 10 sampai 25 m. Tanaman ini biasanya digunakan dalam industri kayu, pakan ternak, dan tanaman pinggir jalan. Namun selain itu, biji mimba mengandung 4 senyawa kimia alami aktif sebagai pestisida, yaitu azadirachtin, salanin, meliatriol, dan nimbin. Senyawa ini dapat menjadi insektisida lebih dari 200 jenis serangga hama, dan relatif susah diresistensi dibanding dengan insektisida kimia sintetik. Tumbuhan selanjutnya itu dari pestisida alami dari tanaman ajeran. Penggunaan pestisida kimia dapat membahayakan lingkungan, karena itu adanya pestisida nabati diperlukan untuk dapat menjaga lingkungan tetap terjaga. Penggunaan pestisida nabati dari gulma, bambadotan, siam, dan ajeran untuk mengendalikan hama ulat gerayak dapat menjaga lingkungan tetap sehat. Selain itu, gulma yang terbuang dapat bernilai lebih ekonomis dan hama ulat gerayak dapat dikendalikan tanpa penggunaan bahan kimia. Pestisida nabati dapat mengendalikan hama ulat gerayak dengan adanya kandungan saponin dan alkaloid dalam ekstrak gulma yang dapat mengurangi nafsu makan, menimbulkan keracunan bagi hama, hingga menimbulkan kematian hama ulat gerayak. Tanaman selanjutnya yaitu kandungan kimia lidah buaya untuk pestisida. Lidah buaya dapat dimanfaatkan sebagai pestisida. Lidah buaya memiliki kandungan kimia yaitu alonin, barloin, isobarlon, aloeemodin, aloesin. Kandungan tersebut dapat dijadikan pestisida nabati dengan cara dihaluskan terlebih dahulu dan dapat dicampurkan dengan air lalu disemprotkan ke tanaman langsung. Tumbuhan selanjutnya pestisida nabati mengkudu. Hama merupakan organisme parasit yang merugikan tanaman. Hama dapat dikendalikan dengan penggunaan insektisida alami. Senyawa flavonoid dan saponin dapat menimbulkan kelayuan pada saraf serta kerusakan pada spirakel yang mengakibatkan serangga tidak bisa bernafas dan akhirnya mati. Tumbuhan selanjutnya yaitu penggunaan bawang merah untuk pestisida nabati. Kandungan yang dimiliki bawang merah yaitu senyawa aktogenin dan flavonol. Ini yang mampu untuk membasmi hama tanaman pengganggu yang berfungsi sebagai antividin dan bersifat racun pada serangga dan hama. Selanjutnya yaitu pemanfaatan tembakau untuk tanaman terhadap serangga. Tanaman tembakau merupakan salah satu jenis tanaman yang digunakan sebagai pestisida alami. Bagian yang sering digunakan adalah bagian daun dan batang. Daun tembakau kering mengandung 2-8% nikotin. Tanaman tembakau dapat dijadikan sebagai pestisida organik karena kandungan nikotinnya yang tinggi mampu mengusir hama pada tanaman, sehingga tembakau bukan hanya digunakan untuk konsumsi rokok semata, tetapi bisa diolah menjadi pestisida organik. Selanjutnya yaitu senyawa alelopati pada alang-alang. Senyawa alelopati umumnya merupakan metabolit sekunder seperti alkaloid, fenolik, terpenoid, flavonoid, steroid, poliasetilena, dan minyak esensial. Senyawa alelopati berpeluang untuk dimanfaatkan sebagai herbisida maupun pestisida alami yang ramah terhadap lingkungan.
Herbisida dianggap efektif dalam mengatasi masalah gulma dan dalam pertanian karena terbatasnya tenaga kerja untuk menyiangi gulma. Selanjutnya yaitu pembuatan pestisida dari Sambiloto. Sambiloto memiliki kandungan utama yaitu dipertanoid, lactones, paniculides, farnesols, dan flavonoids. Kandungan kimia lain yang terdapat pada daun dan batang adalah lakton, panikulin pada daun. Kandungan yang kimia yang dimiliki tanaman Sambiloto mampu dibuat sebagai insektisida nabati yang dapat menghilangkan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pembuatan pestisida nabati dengan bahan daun Sambiloto. Alat yaitu ember dan pengadu. Bahan yaitu air 1 liter, ampas daun Sambiloto 50 gram, urin sapi, dekomposer. Cara pembuatannya yaitu memasukkan ampas daun Sambiloto ke dalam 1 liter air, kemudian campurkan urin sapi ke dalam campuran air dan ampas Sambiloto, serta campurkan dengan dekomposer cair. Lalu tutup ember selama 1 minggu dan pestisida dapat siap digunakan. Selanjutnya yaitu aplikasi pestisida dari tanaman jahe. Dalam kasus ini kita mencoba mengaplikasikan pestisida nabati ekstra jahe terhadap hama kutu kebul yang terdapat pada tanaman mangga. Di sini kita mengambil beberapa helai daun mangga yang terdapat pada kutu kebul, lalu menyemprotkan pestisida nabati ekstra jahe pada daun dan kutu tersebut. Setelah didiamkan selama 30 menit, ternyata larva dan kutu kebul tersebut mati. Hal ini disebabkan karena kutu kebul yang menempel pada daun terlepas karena pada pestisida nabati jahe yang dicampur dengan deterjen.